di masjid membersihkan WC, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di masjid untuk menjaga kesucian bagi orang-orang atau umat yang akan beribadah di masjid itu. Minta sama Allah itu persis kayak orang kecil yang tidak tahu apa-apa, Mas. Seperti anak kecil minta sama orang tua. Kala itu saya berprosok, benar-benar tidak ada pendapatan satupun. Akhirnya, subhanallah, hari itu juga saya diberikan bantuan kepada teman saya. Banyak mengalami suatu hal yang akhirnya dalam diri saya itu mempunyai rasa kedekatan sama Allah, yaitu kuasanya Allah. Dengan keadaan yang saya terpuruk, saya akhirnya dari masjid ke masjid, dan saya pernah di daerah masjid itu di satu masjid yang di komplek di daerah Cirebon, itu saya mendapatkan sebuah hidayah. Benar-benar yang mengenal saya apa arti daripada kuasa Allah di saat umatnya itu memang terbesar. Minta sama Allah itu persis kayak orang kecil yang tidak tahu apa-apa, Mas. Seperti anak kecil minta sama orang tua. Saya kalau cerita jadinya merinding. Di kala itu saya terprosok, benar-benar tidak ada pendapatan satupun, tidak ada pekerjaan, dan saya hanya murni di masjid membersihkan WC, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di masjid untuk menjaga kesucian bagi orang-orang atau umat yang akan beribadah di masjid itu. Dan suatu ketika, Mas, namanya kita sebagai sudah berkeluarga, tiba-tiba itu ada anak uang lah ya, Mas, ya. Apa yang saya lakukan, Mas, itu benar-benar spontanitas. Saya nggak ngerti apa ini maknanya, tapi mudah-mudahan ini sebagai motivasi gitu. Jadi pas begitu saya memang benar-benar tidak mengetahui harus mencari di mana, saya hanya bisa menyebut aja, ya Allah, berikan, ya Allah, berikan. Anak saya tuh minta jajan, saya mau nyari kemana, seperti itu. Itu saja, seketika itu, Mas, nggak nyampe berapa menit itu HP saya berbunyi. Itu yang di luar dugaan saya. Saya kira namanya HP berbunyi wajar, mungkin dari teman dan apa. Itu orang yang lama sekali tidak pernah menghubungi saya, ternyata tiba-tiba menghubungi saya, menanyakan kabar, ya kan? Ya, kabar bagaimana? Ya, kabar apa adanya cerita. Akhirnya dia juga bicara bagaimana keluarga. Kalau memang belum ada kerjaan, akhirnya subhanallah, hari itu juga diberikan bantuan pada teman saya. Itu bukan, ya saya nggak tahu apa itu. Dengan kejadian itu saya akhirnya menjadikan iman atau menjadikan pembelajaran bahwa saya itu harus dekat sama Allah gitu. Saya ngerasa dimanjakan gitu, karena di saat yang sulit, di saat saya bingung, kok saya langsung dikasih jalan. Makanya akhirnya saya mengambil kesimpulan, belajarlah dari sebuah kejadian bahwa setiap umat itu pasti akan dikasih ujian. Tinggal kita bagaimana peka tidak dengan ujian itu, dan kita bisa mengurai daripada ujian itu untuk merubah diri kita semakin baik, terutama semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, Mas, yang saya bisa